Pertemuan hari ini kita membahas etika organisasi dalam organisasi. Ya. Coba. Etika organisasional dan juga tata kelola organisasi, corporate governance. Ya, kita singgung sebentar yang mana ini. Ya, etika organisasi. Ya, topik yang agak berat sebenarnya ya. Yang kemarin kita pelajari itu hanya khusus dalam konteks etika secara umum dan terutama dalam konteks pribadi. Ya. Ketika seorang pribadi, seorang individu menghadapi dilema etik, ya, bagaimana dia harus melakukan keputusan etis dalam hal itu. Ya. Kita sudah pelajari kemarin bagaimana kita melakukan langkah-langkah dalam rangka mengambil keputusan etis. Ya. Yang pada intinya kita harus sensitif, kemudian kita harus mempertimbangkan bermacam hal, kemudian kita juga perlu melihat niat kita seperti apa, dan terakhir kita melakukan tindakan yang kita ambil dengan penuh kesadaran. Ya. Tapi dalam konteks pribadi, ya. Nah, ketika seseorang masuk dalam organisasi, ya kan, dia akan bertemu orang-orang lain, ya, yang juga ikut mempengaruhi pengambilan keputusan secara bersama-sama. Ya. Maka itu kita coba pelajari bagaimana dalam organisasi, ya, begitu seseorang berkumpul dalam orang lainnya dalam organisasi, mereka bagaimana mengambil keputusan etisnya. Ya. Nah, organisasi itu ada pimpinannya jelas, ya. Jadi keputusan yang diambil oleh organisasi itu keputusan bersama. Tapi umumnya dalam kelompok manusia itu ada orang tertentu yang berperan sebagai leader atau pemimpin. Nah, keputusan etis terutama dipengaruhi juga oleh leadernya. Ya. Keputusan pribadi leadernya, tapi juga harus ada suasana tertentu yang orang lain juga mengambil keputusan di situ, ya, terutama berkaitan dengan masalah etis. Ya. Nah, coba kita pelajari pada hari ini, ya. Etika organisasi, ya, bisa dianggap sebagai suatu prinsip yang diterima secara umum, ya, yang mengarahkan perilaku dalam organisasi, ya. Jadi apakah organisasi itu punya prinsip umum, standar, ya, prinsip atau standar yang menjadi pedoman mereka dalam melakukan tindakannya, ya, dalam konteks organisasi. Itu namanya etika organisasi. Ya. Standar etika yang tinggi itu memerlukan adanya orang-orang dalam organisasi itu menyesuaikan dirinya dengan prinsip moral yang kuat di situ, ya. Jadi kalau satu organisasi punya standar etika yang tinggi, ya, dijunjung tinggi etika itu, orang-orang dalam pribadi itu apapun prinsip pribadi mereka harus menurut dengan prinsip itu. Nah, itulah kenapa perlunya organisasi itu punya standar etika yang tinggi, karena itu akan menjadi pedoman yang mau tidak mau semua orang individu akan mengikuti itu. Sebaliknya bisa terjadi organisasi yang punya standar etika rendah, lemah, ya, mau orang sealim selurus apapun, dia akan ikut terbengkok-bengkok di situ. Nah, itu harus dilihat juga, ya. Karena manusia itu menyesuaikan satu dengan lainnya, ya. Jadi harus dilihat juga konteks organisasinya, ya. Seseorang yang mungkin dulunya lurus, ya, kemudian menjadi bengkok, mungkin karena dia salah memasuki suatu organisasi, salah bergaul, ya. Salah bergaul di dalam suatu konteks organisasi yang dia akan jadi terpengaruh nantinya, ya. Manusia itu tidak ingin kok berbeda dengan yang lain, ya. Walaupun punya prinsip yang kuat, tapi kalau teman-temannya tidak, lama-lama terpengaruh juga. Itulah penting agar organisasi membuat suatu budaya, ya, ada lingkungan organisasi yang etis, ya, sehingga budaya itu mencakup semua nilai-nilai, ya, kepercayaan, sasaran, norma, dan mekanisme pengambilan keputusan
yang mendukung itu, ya. Itu namanya ethical climate, ya, iklim etis yang penting dalam budaya organisasi. Bila budaya organisasi itu secara keseluruhan menetapkan suatu bentuk standar etika yang tinggi, ya kan, maka iklim etika dalam organisasi akan secara jelas akan merinci apa yang baik dan apa yang buruk di situ. Tapi kalau areanya abu-abu, nah itu berbahaya. Ya. Orang akan main-main sendiri dan semau-maunya. Ya. Jadi iklim etika organisasi, ya, organizational ethical climate itu adalah atmosfer moral di dalam lingkungan kerja dan tingkatan etika yang dipraktekkan dalam suatu perusahaan. Dan ini akan banyak ditentukan oleh leadernya. Leader determine organizational climate, ya. Pemimpinnya. Ya. Pemimpin juga menetapkan karakternya, menetapkan juga norma. Nah, jadi pemimpin organisasi itu akan mewarnai nanti etikanya itu. Ya. Kalau dia punya karakter kuat, ya, punya karakter yang memang menjunjung tinggi itu, maka dia akan banyak mewarnai budaya dalam organisasi itu. Pemimpin yang mempunyai karakter baik itu mempunyai integritas, keberanian, dan juga compassion. Compassion itu keinginan tertentu yang bersifat secara hati, ya, compassion itu, ya. Mereka hati-hati, ya, dan cermat dalam bertindak. Keputusan mereka itu menginspirasikan orang lain dalam berpikir, bertindak, sehingga meningkatkan kesejahteraan organisasi secara keseluruhan, orang-orangnya maupun masyarakat sekitarnya. Ya. Jadi apa namanya, sedikit banyak, ya, akan menjadi komponen penting, ya. Jadi leader yang mempunyai karakter tinggi tadi itu akan banyak mewarnai. Nah, virtue atau karakter atau kebajikan tertentu yang dijunjung tinggi dalam organisasi ini mencakup keberanian, courage, ya, berani menunjukkan prinsip, teguh dalam memegang nilai-nilai pribadi, kemudian bijak, adil, ya, optimis, tapi juga jujur dalam hal integritas, ya, humility itu rendah hati, ya, tidak sombong, ya kan, kemudian dengan penuh kebaikan dan kasih sayang, compassion, ya. Dan itu akan banyak terbentuk kalau punya role model, ada teladannya, ya. Orang yang menjadi teladan, suri teladan dalam organisasi itu dia akan dipilih. Nah, jadi itulah kenapa leadership sangat penting, karena dia akan mewarnai bagaimana iklim etika dalam organisasi itu. Nah, dalam organisasi yang punya etika standar yang tinggi, mereka cenderung mereka cenderung humble, ya, atau dalam kata bendanya humility, ya, kerendahan hati, ya. Toleransi yang rendah terhadap perilaku yang destruktif, yang mengganggu, merusak, ya. Adil, punya integritas, kemudian dapat dipercaya, trust, ya. Fokus pada proses, ya kan, bukan pada hasil, ya. Kemudian proses menguatkan yang bersifat struktural dalam organisasi itu memang ada proses di mana kalau kita bertindak baik akan diberikan penguatan terus-menerus, dorongan terus-menerus. Kemudian mempunyai rasa tanggung jawab juga secara sosial baik kepada orang lain dalam organisasi maupun kepada masyarakat di luar organisasi. Kemudian organisasi itu bertindak berdasarkan nilai tertentu, value driven organization, yang mendorong keterbukaan, transparansi, dan memberikan lingkungan yang mendukung untuk orang itu memberikan suaranya tanpa takut atau tanpa adanya tanpa takut diancam atau dibalas atau diancam sama orang lain, ya. Fear of retribution and retaliation, ya. Jadi orang punya keberanian untuk menyuarakan suaranya tanpa takut, ya. Itu sangat baik organisasi semacam itu.
Apakah itu mungkin di dalam budaya kita? Bisa, ya, bisa, ya. Selama pemimpinnya itu mau menjadi teladan di situ. Humility itu yang paling penting, paling atas ini, karena kita tidak selalu benar. Bos tidak selalu benar, yaitu humil, ya, humble, ya. Kalau kalian ada dengar pemeo, nomor 1 bos selalu benar, nomor 2 apa? Kalau bos salah, lihat nomor 1, ya kan? Itu bukan humble namanya, ya. Humble itu pemimpinnya mau mengakui kesalahan, mau minta maaf kalau memang ada salah, ya. Dan kita sebagai manusia tidak luput dari banyak kesalahan, kita harus mengakui, ya. Jangan merasa benar terus-menerus, ya. Jangan merasa hebat terus-menerus, humble gitu. Jadi itu prinsip yang harus juga menjadi begitu pemimpinnya memberi contoh, kemudian organisasi menetapkan etika itu dijalankan dengan konsekuen, terus-menerus dikuatkan menjadi suatu bentuk budaya, ya, maka akan menjadi lingkungan yang iklimnya benar-benar mendukung etika itu. Dan itu harus terus-menerus secara sengaja dibentuk, ya. Jangan sambil lalu, ya. Kalau kita membentuk budaya organisasi itu harus selalu terus-menerus dikuatkan saat demi saat, hari demi hari, ya kan? Sehingga seluruh orang dalam organisasi itu sadar akan ekspektasi tersebut. Jadi kalau kalian masuk dalam organisasi, berhati-hati, ya. Maksudnya begini, ya. Kemana Anda masuk organisasi itu, sebagian dari Anda akan diserahkan ke organisasi itu. Ya, jujur saya bilang seperti itu. Karena karena Anda akan dibentuk oleh organisasi itu nantinya. Berhati-hati masuk ke organisasi yang salah, ya. Organisasi atau perusahaan yang salah, Anda bisa-bisa akan ikut prinsip pribadi Anda, mungkin akan terbelokkan, bengkok dan sebagainya kalau lingkungan seperti itu. Karena kita ini manusia ini makhluk sosial, ya. Dia berhubungan dengan orang lain, dia menyerap pikiran orang lain, menyesuaikan irama tata cara perilaku kita dengan orang lain di sekitar kita dalam organisasi. Penting sekali kita punya prinsip yang baik, ya. Tapi kita penting juga memilih organisasi di mana kita hidup, ya. Bagi beberapa orang mungkin tidak bisa, itu suatu yang luxury, ya. Kita tidak punya pilihan. Saya mencari kerjaan apa ada yang mau nawari saya kerja, saya terima. Walaupun organisasi itu dianggap buruk, ya jangan jual lah, kita coba, ya. Coba pilah-pilah. Ya kalau mungkin pilihan pertama kerja saja, tapi kalau sampai titik tertentu Anda merasa tidak cocok lagi prinsipnya dengan prinsip pribadi Anda, sebaiknya tidak di situ terus. Anda bisa ada pilihan untuk keluar, cari tempat yang lebih baik. Itu harus kita sadari, ya. Makanya benar juga nasihat orang tua kita, ya, hati-hatilah dalam bergaul, karena siapa teman Anda itu akan menentukan perilaku Anda nantinya. Nah, itu. Kalau bergaul dengan orang yang agak benar, kita jadi nggak benar, ya. Bergabung dengan organisasi yang nggak benar, kita pun jadi nggak benar juga. Nah, itu. Dan kalau Anda jadi leader, jadi pemimpin, Anda bisa mengganti itu, ya, mewarnai itu, walaupun tantangannya luar biasa. Tapi itu seorang leader yang bagus adalah mereka yang bisa menunjukkan karakter dia, sehingga organisasinya pun akan berubah. Ya. Memang tidak mudah, ya. Saya pun merasakan tidak mudah, cuman itu adalah tantangan tersendiri buat kita. Nah, dalam balik sini, ya, keputusan etis dalam organisasi bisnis, ya, dalam konteks yang sifatnya organisasi berbeda sedikit dengan aspek yang pribadi atau individual yang kita pelajari kemarin, ya kan? Nah, ini framework atau kerangka di mana pengambilan keputusan etis dalam organisasi, ya. Jadi itu ditentukan oleh 4 macam faktor, ya. 4 macam faktor, ya. Faktor individu, ya. Jadi individu dalam organisasi itu, walaupun saya bilang tadi mungkin punya prinsip moral yang berbeda-beda, ya. Tapi mereka akan mewarnai, ya, mewarnai organisasi itu. Jadi orang pribadi mempunyai prinsip-prinsip moral yang berbeda-beda, dia berkumpul dalam organisasi, itu akan mewarnai juga. Kalau banyak orang yang tipenya mirip, mungkin akan banyak juga seperti itu, ya.
Nah, itu akan ada pengaruhnya, tapi itu tidak cukup. Ada faktor lain juga harus dipertimbangkan, yaitu faktor organisasi. Ya. Organisasinya itu apakah juga akan mempengaruhi nilai-nilai seseorang. Ya. Jadi ada orang lain, ya, kekuatan nilai pribadi dan lain sebagainya itu yang ada dalam organisasi itu mungkin dia masuk dalam organisasi yang sudah terbentuk, mungkin sudah terbentuk pola etikanya di situ yang saya bilang tadi ya, organisasi buruk dan organisasi bagus ya, itu akan menentukan ya. Tapi orang pribadi itu punya prinsip moral sendiri juga dia bawa masuk ke situ. Tapi itu saling berinteraksi nantinya untuk menentukan itu. Kemudian ada faktor lain juga, kesempatan atau opportunity ya. Opportunity itu adalah kondisi yang akan membatasi atau mengizinkan tindakan beretika atau tidak beretika ya. Ini bisa terjadi karena kondisi karena gagalnya dalam menetapkan batasan untuk perilaku tidak beretika ya. Kesempatan atau kemungkinan untuk melakukan tindakan beretika itu akan banyak dikurangi, bahkan dieliminasi kalau kita menegakkan dengan tegas, dengan agresif peraturan dan kode etiknya ya. Jadi kalau penetapan aturan dan kode etiknya itu lemah, itu berarti menciptakan adanya kesempatan, peluang ya. Berarti orang berpikir, di sini aturannya lembek-lembek saja, boleh-boleh saja, berarti bisa dong kita melakukan tindakan tidak beretika. Nah, kesempatannya ada berarti ya. Ya, kalau organisasi itu menetapkan aturan dengan sangat tegas, ya, kode etik dijunjung tinggi, didengung-dengungkan terus, diingat-ingatkan terus, ya, pemimpinnya pun memberi contoh yang baik, maka berarti organisasi itu tidak mengizinkan itu terjadi, dan orang pun akan menghindari itu kalau memang itu menjadi norma bersama di situ. Jadi faktor pribadi, faktor organisasi, adanya peluang, ya. Ada juga berkaitan dengan intensitas, ya, ethical isu intensitas, ya. Kemarin kita sudah pelajari ya, intensitas itu terjadi kalau ada berkaitan dengan jarak waktu, ya ada 6 macam itu jarak waktu, kemudian besaran konsekuensinya, yang akan juga mempengaruhi apakah ini semakin intens mempengaruhi keputusan etis seseorang, ya. Jadi pentingnya isu itu mungkin akan berbeda-beda di tiap orang, kelompok grup, ya, berdasarkan nilai kepercayaan norma yang ada di dalam lingkungan kerja itu. Ya, jadi semakin besar intensitas ethical isunya, maka itu semakin kritis istilahnya ya. Kalau ternyata masalah yang intensitasnya ringan-ringan saja, mungkin tidak mengakibatkan hal isu besar, ya, isu besar di situ. Ya. Nah, ini keempat faktor ini akan berdampak pada evaluasi etika bisnisnya dan niat etikanya, ya, niat etika seseorang, ya, akan berdampak ke situ. Ya. Ethical dilemma melibatkan situasi pengambilan keputusan di mana aturan seringkali kabur atau saling bertentangan, yaitu dilema. Ya. Kalau menghadapi dilema seperti ini, kita melakukan evaluasi dan juga menetapkan niat kita. Ini yang kita pelajari kemarin di dalam langkah-langkah pengambilan keputusan etis. Ya. Setelah dia melakukan evaluasi dan timbul niat, maka dia akan melakukan perilaku yang sebenarnya apakah etika dan tidak beretika. Jadi, ujung akhirnya adalah ini, ya, perilaku beretika. Ya. Jadi dalam organisasi berbeda dengan konteks pribadi akan ada faktor seperti ini. Ya. Ada faktor orang lain, ya, organisasi, kesempatannya, intensitasnya itu akan menyebabkan dia menilai dan menunjukkan niat etisnya, baru nanti berpengaruh ke keputusan etisnya. Jadi akan berbeda dengan konteks pribadi, ya. Nah, saya balik ke slide lagi. Saya tidak membuat slide sendiri, jadi agak sukar ini menerangkannya karena jadi Nah, kalau
orang berada dalam suatu organisasi, dia akan mungkin berbenturan, ya, berbenturan antara nilai pribadi dia, etika pribadi dia dengan etika organisasi, ya, ada interaksi. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan prinsip etika dia, maka akan timbul adanya disonan. Disonan itu ketidaksesuaian, ya. Jadi interaksi antara individu dan organisasi berdasarkan kesesuaian antara prinsip etis dia dengan organisasi akan berbagai macam bentuk, ya. Ada 4 kemungkinan, ya. Kalau kita bagi menjadi rendah dan tinggi, high and low, ya. Berarti ada yang seseorang punya etika tinggi, dia juga berada dalam organisasi yang punya prinsip tinggi. Nah, ini sesuai, ya. Dia dapat tempat yang sesuai dengan prinsip pribadi dia. Jadi dia punya prinsip etika tinggi, organisasinya juga seperti itu, ini ideal seperti ini. Ya. Tapi kalau orang itu punya prinsip etika yang rendah, tapi organisasinya juga rendah prinsip etikanya, ya cocok juga, ya. Makin menjadi-jadilah dia di situ, ya kan. Nah, di dalam yang ketiga ini, kalau orang itu punya prinsip prinsip tinggi tapi berada pada organisasi yang rendah etikanya, itu dia terus-menerus berkonflik, ya. Ini sama seperti masuk ke sarang penyamun. Dia akan terus-menerus bermasalah, ya kan. Dia akan terus mengalami dilema karena teman-temannya semua melakukan hal yang buruk, ya. Dia sendiri bagaimana? Ini akan menghadapi banyak situasi konflik dia, ya. Tapi sebaliknya ada juga orang yang punya etika rendah tapi berada dalam organisasi yang tinggi, ya. Nah, dalam hal seperti ini dia mungkin ada konflik juga, ya kan. Dia mungkin agak tertekan. Oh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Susah banget mereka ini, ya kan. Ada semacam itu. Jadi 3 dan 4 ini akan mengakibatkan adanya disonan, tadi ketidaksesuaian, ya kan. Nah, bagaimana kita mengatasi dalam hal seperti itu, ya. Saya terangkan lagi, ya, berdasarkan buku kita, ya. Jadi kalau seseorang yang punya etika rendah berada dalam organisasi yang punya etika tinggi, ya, maka orang itu akan bersosialisasi, ya kan, sehingga akan mengurangi disonannya tadi itu, ya. Kalau si orang itu merasakan disonannya itu, maka orang yang tidak cocok tadi akan pergi keluar dari organisasi itu. Nggak cocok saya di sini, ya. Jadi misalnya, ya, seorang yang baru masuk dalam satu perusahaan merasakan bahwa tidak salah kok kita menerima hadiah dari kontraktor, ya kan? Tapi perusahaan itu mungkin melarang itu, ya, tidak boleh ada penerima duit dari manapun, ya. Tapi seorang itu berpikir ini nggak apa-apa kok seperti ini, ya kan? Kenapa sih ini dilarang? Nah, budaya organisasi itu akan berkonflik dengan standar etika dia yang rendah tadi, ya kan? Orang-orang lain dalam organisasi yang mungkin sudah sesuai dengan etika itu akan mempengaruhi perilaku orang tadi, mencoba merubah pemikiran dia. Kok kita di sini tidak boleh loh seperti itu, ya. Kalau kamu terus seperti itu, kamu akan seperti ini, seperti itu. Kalau dia bisa menyesuaikan diri, bagus, ya kan, dia akan merubah, ya. Itu tergantung dari bagaimana organisasi itu menetapkan etika standarnya. Kalau dijalankan dengan konsekuen, tegas, dan terus-menerus, maka dia akan berubah. Ya, orang itu akan lama-lama bersosialisasi, menyerap nilai etika itu, ya, menjadi etika dia pribadi. Dia pun akan berubah nantinya, menyesuaikan, ya. Oke, saya nggak boleh seperti itu di sini, ya kan. Saya pengen kerja terus di sini, tapi buat saya harus menyesuaikan perilaku saya, ya. Jadi sedikit demi sedikit akan
berubah, dia mengikuti itu. Kalau dia nggak mau, ya sudah, dia keluar, nggak cocok, ya kan? If the employee behavior doesn't change, the employee may let go for cause of insubordination. Ya. Karena sebab itu, atau mungkin karena dia tidak nurut, ya, tidak nurut, tidak patuh dengan ketentuan yang ada. Dalam kondisi sebenarnya bagus, ya, orang yang punya etika rendah akan mengikuti, jadi etika tinggi. Nah, itu sebaliknya terjadi ya kalau organisasinya itu punya etika yang rendah, tapi orang itu punya etika tinggi, ya. Nah, akan terjadi ketidakpuasan oleh karyawan tersebut, ya. Kalau dia merasakan pemimpinnya tidak mensupport pada perilaku beretika, kemudian iklim etika dalam organisasi itu tidak bagus, ya. Kemudian tidak ada asosiasi antara perilaku beretika dengan kesuksesan kerja, ya. Maka orang itu merasa benar-benar terjadi disonan, ya. Maka dia akan tidak cocok di sini nih, tidak bagus saya di sini, ya. Saya mau keluar saja. Jadi seperti itu, ya. Ada penelitian menyebutkan bahwa ada hubungan yang jelas sekali antara nilai keputusan seseorang dengan kebijakan organisasi itu yang tidak tertulis sifatnya, dan kenyamanan organisasi itu dalam orang tersebut dalam organisasi. Semakin banyak perbedaan itu, maka semakin dia merasa tidak nyaman di dalam organisasi tersebut. Ini banyak terjadi kasus, ya. Di dalam kasus skandal akuntansi yang kebanyakan terungkap itu terjadi karena ada orang yang melaporkan, ya. Mr. Blower, ya. Itu terjadi karena orang itu punya etika standar tinggi, ya, tapi berada dalam organisasi yang lemah sekali etikanya. Akhirnya dia nggak tahan lagi. Dia nggak keluar, tapi justru melaporkan yang ketidaketisan tadi, ya, kepada pihak yang berwenang. Dia pergi ke komite audit atau ke auditor eksternalnya, dia bocorkan semua itu. Saya nggak tahan lagi kelakuan di sini. Itu bagus, ya, daripada sekedar pergi, ya. Memang dia akan dimusuhi sama orang itu, satu perusahaan, tapi dia merasa saya sudah menegakkan etika prinsip saya, ya, nggak boleh seperti ini dibiarkan terus-menerus, ya. Dia punya prinsip kuat untuk itu, ya. Tapi itu tergantung, ya, nggak semua orang berani seperti itu, ya kan? Tapi itu akan sangat baik kalau orang tersebut berani seperti itu. Nah, jadi sangat penting saya bilang tadi kalau kita masuk organisasi, karena kita akan sedikit banyak terpengaruh. Syukur-syukur kalau kita masuk organisasi yang punya etika tinggi, kita terpengaruhnya baik, ya. Tapi kalau kita masuk organisasi yang rendah nilai etikanya, lama-lama kita akan ikut. Kalau kita tidak berani menegakkan prinsip kita, atau berani untuk melakukan tindakan etis yang perlu untuk memperbaiki organisasi ini, ya. Nah, tentu saja kita sebagai orang yang beretika harus berani sebenarnya. Kita harus dipupuk untuk selalu berani untuk itu. Oke, organisasi yang punya etika rendah ini apa sih sebenarnya tanda-tandanya? Ya, tanda-tandanya ada macam-macam, ya. Sorry, saya balik ke sini, ya. Tanda-tandanya itu ada 7. Pertama, kalau ada tekanan untuk mempertahankan angka tertentu, ya, menjaga kinerja sebaik mungkin, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan to maintain numbers, ya. Dia menjaga kinerjanya sebaik mungkin, ditekan, ya, baik itu ukuran laba, ya, ukuran pendapatan laba, atau laba per saham, EPS dan sebagainya, itu benar-benar ditekan, mereka menjaga itu jangan sampai jatuh, ya. Nah, ini akan menyebabkan nanti yang kita pelajari mungkin ada earning management, mengatur-ngatur angka, ya, sehingga sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, ini akuntansi akan jadi pertaruhannya di sini, apakah akuntansi akan mengizinkan itu terjadi. Nah, organisasi yang terlalu mementingkan menjaga kinerja dengan baik ini akan kita anggap sebagai tanda-tanda dia mengalami ethical collapse, ya. Etikanya turun, ya. Kemudian kalau ada terjadi ketakutan dan tidak beraninya bersuara, silence, ya. Orang itu takut dan tidak berani bersuara, berarti ini akan terjadi. Berarti dia membiarkan terus terjadi,
Kemudian tanda-tanda lain kalau pemimpinnya itu, CEO-nya itu orang muda dan kelihatan hebat banget ya. Ini ada beberapa kasus yang baru-baru ini yang itu ya, yang ditangkap, yang dicari polisi itu yang ternyata palsu semua itu ya. Siapa namanya? Siapa? Indra Kents, siapa itu ya. Itu sebenarnya tanda ya, orang muda ya, masih muda tapi kelihatannya kok hebat, duitnya dari mana, kita curiga nih. Jangan-jangan dari macam-macam, ternyata benar ya kan. Jadi hati-hatilah mereka yang kelihatan tidak berpengalaman, masih muda tapi sudah kelihatan hebat, kita curiga itu tipu-tipu saja ya kan. Umumnya orang yang semakin matang baru dia bisa menunjukkan kesuksesan ya. Orang masih muda sudah sukses biasanya dia ada main-main, bahaya seperti itu ya kan. Atau apa, pemimpin perusahaan atau eksekutifnya itu mungkin orang sudah agak matang, cuman kok kelihatan hebat banget ya, hartanya banyak, apa segala macam, dipamerkan segala macam, kita harus curiga ya. Gaya hidup yang terlalu ekstravagan itu kita harus curiga. Jangan-jangan dia memang menggunakan uang perusahaan untuk itu ya. Kemudian juga tanda-tanda lain adalah kalau dewan direksinya itu lemah dalam artian tidak berani secara tegas melawan, tidak berani bersuara, tidak berani berpendapat, tidak berani mengambil tindakan. Nah, itu akan tanda-tanda berarti seseorang akan mengambil peran lebih di situ yang justru akan berakibat dia mengambil tindakan yang tidak beretika. Kemudian kelima, kalau itu konflik of interest, benturan kepentingan itu diabaikan atau tidak diselesaikan, jadi biarkan saja ya. Nah, konflik kepentingan bisa macam-macam ya kan, misalnya dia punya saham di satu perusahaan itu ternyata menjadi supplier perusahaan itu ya, atau rekanan dia itu ternyata keluarga dia, berarti dia ngambil untung dari situ, jangan-jangan ya. Atau distributornya mungkin ya, distributornya masih keluarga eksekutif yang bersangkutan atau kerabat atau teman atau saudara atau gimana, yang dia ikut ambil bagian dari keuntungan dari situ. Sudah itu benturan kepentingan ya kan. Sudah pelajari kemarin di bagian mengenai etika profesi ada berbagai macam konflik kepentingan ya. Itu tidak boleh dibiarkan dalam organisasi ya kan, tidak boleh dibiarkan. Kalau di dalam kantor akuntan jelas kemarin aturannya tegas ya, kalau seseorang tidak bisa memenuhi standar itu maka kita akan mengambil tindakan. Ada macam-macam tindakan yang sudah kita kemarin lakukan. Nah, kalau tindakan itu tidak diambil dalam organisasi umumnya, itu akan berbahaya ya kan. Dibiarkan lama-lama akan membesar nantinya. Atau kita bisa patut curiga kalau organisasi itu punya inovasi yang luar biasa ya, yang tidak dilakukan oleh organisasi umumnya. Jangan-jangan ini tipu-tipu ya. Dulu ada orang kaget, ini hebat benar ya, meroket prestasinya karena dia membuat inovasi baru dengan pengaturan seperti ini seperti itu ya. Ntar dulu, jangan-jangan dia main tipu-tipu nih orang, karena nggak mungkin dengan cara rasional akan terjadi seperti itu ya. Kita harus curiga ya, kalau inovasi yang aneh-aneh seperti ini bisa jadi itu memang sesuatu yang bikinan, settingan yang nggak nyata ya. Kemudian ketujuh, dia mungkin menutup-nutupi ya, menutup-nutupi dengan menampilkan keunggulan, kehebatan di satu area, padahal menutup-nutupi di bagian lainnya. Ada upaya menutup-tutupi, mengalihkan orang dari sesuatu yang buruk itu ke hal yang lain. Nah, kalau ada semacam ini kita patut curiga ya, ini benar-benar terjadi kolaps etikanya di dalam organisasi tersebut. Nah, ini sudah saya terangkan ya tadi ya, ketika kolaps terjadi kalau tidak ada obsesi yang terlalu berlebihan untuk memenuhi target atau tujuan kuantitatif. Ya. Karyawan mungkin enggan untuk bersuara tentang hal ini karena mereka akan diabaikan, diperlakukan dengan buruk atau dipindahkan atau mungkin justru lebih buruk lagi ya. Nah, jadi kalau suatu organisasi memberikan penekanan terlalu berlebihan pada mencapai target tertentu ya,
Itu harus hati-hati ya. Walaupun menetapkan target itu penting ya dalam kita menjalankan manajemen, terutama dalam pengendalian manajemen. Ya. Kita perlu menetapkan target agar karyawan termotivasi. Tapi kalau target itu keliru diberikan, ya, dia akan membuat perilaku disfungsional. Dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai itu. Nah, makanya harus bijak kita menetapkan target itu agar itu tidak mendorong karyawan justru bertindak dengan hal yang tidak diinginkan. Nah, mungkin harus ditetapkan dengan lebih fair, ya tidak berdasarkan angka kuantitatif tertentu, tapi dalam cara atau rumus tertentu yang lebih masuk akal dan mudah dicapai. Ini tadi yang saya bilang tadi nomor 2 tadi ya, terlalu lemahnya dewan direksi dan terlalu besarnya loyalitas atau kesetiaan pada bosnya. Ya. Mungkin dia memilih orang-orang yang memang tidak berani menentang dia, ya kan? Orang yang tidak berpengalaman diambil dia sebagai pimpinan karena dianggap orang itu aman, tidak bersuara macam-macam, manut atau nurut saja sama dia. Ya. Nah, dalam organisasi itu penting kalau organisasi itu beretika, dia punya pemahaman yang baik bahwa dia harus menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Ya. Stakeholder itu siapa? Orang-orang yang punya kepentingan dengan perusahaan. Ya. Baik itu investor, shareholder, kreditor, karyawan, customer, supplier, pemerintah, masyarakat pada umumnya, dan semua hal lain yang terkait dengan perusahaan itu namanya stakeholder, pemangku kepentingan. Ya. Mereka punya kepentingan atau stake atau ini karena mereka punya hubungan baik sebagai konsumen atas produksi, operasi, pasar maupun industri atau outcome-nya. Masyarakat sekitar yang terdampak juga sama. Ya. Jadi mereka punya kepentingan. Organisasi yang beretika umumnya punya orientasi stakeholder, ya, orientasi melihat kepentingan dari perspektif pemangku kepentingan perusahaan. Ya, orientasi ini adalah derajat di mana perusahaan memahami dan benar-benar memenuhi tuntutan atau permintaan dari stakeholder-nya. Di mata kuliah lingkungan bisnis di kelas yang saya ajarkan ada lingkungan bisnis dan lingkungan komersial. Saya juga ngajar di kelas itu ya, nggak tahu nih kelas ini apa bukan ya, kelas yang satunya kali ya. Itu saya ada ajarkan di sana bahwa kita harus benar-benar sebagai perusahaan harus melihat stakeholder ini dengan baik dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Karena itu akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan ke depan. Kalau perusahaan terlalu egois, tidak mementingkan stakeholdernya, percayalah dia nggak akan panjang umurnya. Kalau kita menjaga hubungan baik dengan semua stakeholder, ya memenuhi betul kondisi mereka, bertindak tidak akan merugikan stakeholder kita, itu jelas akan punya yang dinamakan modal sosial, ya, sosial kapital, ya, yang justru akan membantu perusahaan bertahan hidup untuk jangka waktu yang lebih lama, ya, akan bertumbuh dengan lebih baik. Ada cara di mana kita mengelola stakeholder itu, terutama dalam berinteraksi dengan baik dengan mereka, tidak mencueki mereka, ya, dan mungkin perlu untuk membuat hal-hal yang penting dalam stakeholder ini menjadi juga menyatu juga atau selaras dengan tujuan organisasi, memasukkan indikator kinerja atau metrik tertentu yang berhubungan dengan stakeholder menjadi juga kepentingan perusahaan, jadi menyatu seperti itu. Bagi Anda yang mungkin ikut ada kuliah tamu beberapa waktu yang lalu dengan pihak Bank HSBC, ada contoh bagaimana dia melakukan tindakan sustainability berkaitan dengan lingkungan. Ya, lingkungan adalah salah satu aspek saja dari stakeholder, ya kan? Tapi dia benar-benar menjadikan itu sebagai komitmen bisnis dia. Salah satu bentuk di mana stakeholder orientation benar-benar menjadi kepentingan di situ. Dengan orang stakeholder aja perusahaan itu punya rasa yang terhubung, apalagi dengan orang dalam organisasinya. Ya. Umumnya perusahaan yang punya orientasi stakeholder yang baik akan juga punya nilai etika yang baik juga. Nah, bagaimana menetapkan budaya etis itu? Establishing an ethical culture. Bagaimana kita
membangun suatu budaya yang beretika itu. Itu terutama dibentuk dari budaya organisasi. Budaya organisasi. Itu adalah suatu kepercayaan bersama dari top manajernya dalam organisasi tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dalam mengelola perusahaan itu dan bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. Budaya organisasinya. Itu akan amat membentuk budaya etis. Kemudian teladan dari pimpinan, tone at the top, itu adalah juga menentukan sekali bagaimana budaya etika itu akan terbentuk. Ini sudah saya kemukakan di depan alasannya. Nah, budaya organisasi ini pertama dimulai dari pernyataan eksplisit dulu tentang apa nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dari pemimpin perusahaan tersebut. Ya, explicit statement. Dia buat moto, kredo, atau slogan tertentu yang mencerminkan hal yang merupakan nilai dia itu akan didengung-dengungkan terus-menerus, lama-lama akan menjadi budaya. Ya. Dan juga harus dibuat kode etiknya, ya, kode etik tertulis yang akan menjadi panduan atau pedoman organisasi itu bertindak dalam melakukan pengambilan keputusan etis. Ya. Kode etik juga mengklarifikasi apa misi, apa nilai, prinsip, dan mengkaitkannya dengan standar perilaku profesional. Nah, kemarin sudah dicontohkan di profesi akuntan itu jelas seperti itu, ya, jelas sekali kita menjaga kepentingan publik ya dengan cara kita bertanggung jawab secara etis. Ya. Nah, dalam konteks organisasi lain itu harus dibuat semacam itu juga secara eksplisit kita membuat secara eksplisit kita buat kerangkanya, ada kode etiknya, bukunya yang akan jadi pedoman kita, itu akan menjadi hal yang menjadi pedoman dalam kita berperilaku. Kemudian organisasi juga perlu berhubungan dengan semua pihak itu dengan menjaga saling percaya, trust. Ya. Trust itu berarti menjadi bisa diandalkan dan selalu menepati sesuai kata dan perbuatan, ya, word and deeds. Ya. Jadi dapat diandalkan, dapat dipercaya sesuai konsisten kata dan perbuatan. Itu kalau kita mau menjalankan bisnis dengan baik itu harus dipegang teguh. Ya. Rasa kepercayaan akan menjadi sesuatu yang mendasari kalau nilai organisasi itu diikuti dan didukung oleh top manajemen. Kepercayaan akan hilang, bahkan di depan masyarakat akan kehilangan. Itu berarti kita tidak menuruti lagi prinsip yang menjadi pedoman kita yang membantu kita membuat reputasi. Kalau sekali reputasi kita hancur akan repot. Orang nggak akan percaya lagi. Nah, ini akan amat dijunjung tinggi dalam dunia bisnis. Kita harus menjaga reputasi kita. Kalau sekali reputasi kita jatuh, nggak ada orang percaya lagi, nggak ada orang yang mau ngajak kita berbisnis lagi. Jadi inti bisnis itu sebenarnya adalah rasa saling percaya. Itu modal aset utama yang harus kita pegang. Sekali lancung ke ujian, selamanya tak akan dipercaya. Itu peribahasa lama berlaku dalam dunia bisnis. Kemudian kredo tersebut adalah pernyataan eksplisit tentang aspirasi yang mendorong karyawan menginternalkan nilai-nilai perusahaan itu dalam diri mereka. Ini contoh kasus, saya lewati aja. Nah, etika dalam tempat kerja itu terutama harus ada kode etiknya, ya. Kode etiknya harus ada, ya. Aturan perilakunya harus ada yang menjadi pedoman, ya, memberikan pedoman normatif tentang perilaku beretika, mendorong perilaku beretika dari top manajemen masuk turun ke bawahnya, semua akan menjalankan itu. Bagaimana kita menetapkan budaya etika itu? Budaya etis pertama itu harus ada dulu kebijakan yang jelas tentang perilaku beretika, termasuk kode etiknya harus ada kebijakannya. Kemudian kalau perlu kita mengadakan training atau pelatihan, ya, agar kita bisa menanamkan komitmen untuk kita bertindak secara etis dan menerangkan kode etik kita itu. Ya, harus ada pelatihan khusus bagi seluruh karyawan di dalam organisasi. Kemudian
ada orang khusus ya yang harus juga mengawasi bagaimana etika ditegakkan dan bagaimana kepatuhannya. Jadi ada orang khusus Chief Ethic and Compliance Officer. Kalau di bank biasanya ada Direktur Compliance, kepatuhan. Ya, itu kebetulan kepatuhan terhadap peraturan berkaitan dengan perbankan. Tapi dia juga ada juga berkaitan dengan etika. Ya kan? Di dalam organisasi selain perbankan biasanya tidak ada yang khusus menyangkut kepatuhan. Cuma ada baiknya juga ada salah satu direksi yang diberi tugas untuk menjalankan pengawasan atas etika ini dalam organisasi. Kemudian kita mungkin bisa menggunakan, memberdayakan auditor internal ya untuk membuat sebagai orang yang khusus mengawasi itu dari hari ke hari, ya kan. Terutama untuk sifatnya investigasi kalau ternyata ada penyimpangan. Ya, yang bekerja sebagai auditor internal, sebagai kalau dalam pengendalian internal mereka bertugas sebagai spirit monitoring, ya, orang yang kerjanya memonitor, memantau secara terpisah di luar dari hubungan atasan bawahan dalam organisasi. Orang yang ada khusus bekerja. Kemudian membuat pengendalian internal itu kuat sehingga dapat mencegah dan mendeteksi adanya perilaku tidak beretika. Ya. Di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kalau nggak salah kelas ini bukannya saya mengajar ya, kita belajar mengenai pengendalian internal. Nah, pengendalian internal itu penting, itu adalah sebagai bentuk struktur di mana perusahaan bisa menjaga ya operasinya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi tidak ada kesalahan, tidak ada penyimpangan terjadi kalau pengendalian internal dijalankan dengan baik. Kalau kita membuat itu akan mencegah perilaku tidak beretika akan terjadi. Kemudian kita bisa membuat kebijakan whistleblowing, ya, whistleblowing, kebijakan untuk seseorang bisa menyuarakan suaranya, menyuarakan atau memberikan laporan kalau terjadi sesuatu yang menyimpang. Kalau mereka tidak berani mengungkapkan secara terbuka, bikinlah mekanisme mereka bisa melapor. Ya. Secara aman, ya. Orang mungkin tidak berani melapor, tidak berani ini karena dia tidak merasa aman untuk melaporkan. Buatlah situasinya itu aman dengan membuat program whistleblowing semacam ini. Kemudian ada hotline, jalur khusus ya untuk kita memberikan suara tanpa nama, ya, anonymous tip, ya, maksudnya surat kaleng, ya. Tahu kan surat kaleng itu yang tidak ada nama pengirimnya siapa, ya. Kita berikan hotline khusus untuk itu. Kemudian adanya perlu karyawan menyepakati, menyetujui dan membuat pernyataan secara tertulis tentang etika, kepatuhan mereka, komitmen mereka terhadap melakukan kepatuhan terhadap etika. Kemudian mendorong adanya kebijakan etis dengan tegas melakukan tindakan bila ada penyimpangan, pelanggaran atas etika. Kemudian perlu juga kita mengaitkan dengan reward, ya, dalam sistem pengendalian manajemen umumnya. Orang akan berperilaku dengan baik kalau kita berikan reward, bukan hanya dengan ancaman atau hukuman. Kita berikan reward, imbalannya. Kita berikan carrot rather than stick. Ya, ada stick and carrot, ya kan? Ada sesuatu yang mencambuk, ada sesuatu yang diumpan ke depan, ya, carrot gitu. Ya. Nah, orang umumnya akan lebih termotivasi melakukan sesuatu kalau diberikan carrot atau reward-nya tadi itu. Jadi ada baiknya karyawan juga diberi ganjaran, hadiah, reward kalau dia mampu menunjukkan perilaku beretika. Atau mungkin itu perlu dimasukkan dalam sistem evaluasi kinerja karyawan bersangkutan. Ya. Kalau dia menjunjung tinggi prinsip etika, maka dia akan diberikan nilai bagus. Ya. Kalau tidak, nilainya rendah. Akibatnya dia akan dapat promosi, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, dan sebagainya. Itu perlu dibuat mekanisme semacam itu sehingga karyawan benar-benar mempertimbangkan ini hal yang penting dijalankan oleh mereka. Ya. Nah, balik lagi ke leadership, ya. Semua perilaku yang beretika itu kembali lagi pangkalnya adalah di pimpinannya.
Jadi pimpinannya harus memberikan teladan. Ya. Teladan. Itu namanya tone at the top. Ya. Ini ada report hasil survei ya. Nah, tindakan yang tidak beretika itu terutama bisa disebut sebagai fraud. Ya, fraud. Fraud itu dalam bahasa auditing itu kecurangan, sesuatu yang tindakan sengaja untuk mengambil keuntungan. Ya, jadi fraud itu adalah tindakan sengaja deliberate misrepresentation untuk memperoleh keuntungan atas pihak lain. Ya. Umumnya dunia bisnis kehilangan aset sekitar 5% ya karena terjadinya fraud. Ya. Kecurangan di tempat kerja, occupational fraud itu adalah dia di mana seseorang menggunakan posisinya dalam organisasi untuk menyalahgunakan sumber daya atau aset perusahaan untuk kepentingan dia pribadi. Ya. Dan seringkali fraud ini terlambat dideteksi. Umumnya sekitar 18 bulan setelah kejadian sebelum dapat dideteksi. Nah ini yang perlu diwaspadai ya, jangan sampai organisasi membiarkan terjadinya semacam tindakan perilaku tidak beretika semacam ini sehingga karyawan melakukan fraud. Ya. Dan untuk mengontrolnya sebagian besar itu terjadi karena adanya deteksi oleh auditor eksternal, ya, atau bisa dicegah dengan adanya kode etik, kode aturan berperilaku, kemudian dengan adanya internal audit, ya, kemudian pernyataan manajemen tentang laporan keuangan. Ya. Jadi pada umumnya bisa mencegah seperti ini. Nah, fungsinya audit committee juga bisa mencegah seperti ini. Nah, bagaimana kita mendeteksi adanya fraud ini? Ya, sebenarnya dipelajari khusus di selain mata kuliah auditing, nanti ada juga mata kuliah auditing forensik dan investigation itu dibahas lebih dalam di sana, ya kan? Tapi itu mata kuliah pilihan, ya kan, mata kuliah pilihan. Saya berikan gambaran sedikit di sini mengenai fraud itu, ya. Kenapa seseorang melakukan fraud, ya? Kenapa seseorang melakukan fraud itu pada umumnya terjadi karena 3 hal, ya. Pertama ada tekanan, ya. Tekanan dari kondisi pribadi dia, ya. Tuntutan tertentu yang dia pengen mendorong dia melakukan tindakan kecurangan tadi. Kedua terjadi karena adanya kesempatan, peluang yang karena pengendalian internal lemah mungkin. Ketiga adanya rasionalisasi atau penguatan dari dalam diri sendiri untuk membenarkan perilaku itu. Ini tekanan itu bisa dalam bentuk misalnya dia punya gaya hidup yang terlalu mahal, yang mungkin lebih besar dari pendapatan dia atau gaji dia, ya. Besar pasak daripada tiang bahasa Indonesianya, ya. Itu akan tanda-tanda berbahaya, ya kan, dia punya gaya hidup terlalu mewah, terlalu mahal, sementara gajinya nggak sampai segitu, ya kan. Itu sudah merupakan tanda-tanda akan mendorong dia memberikan tekanan melakukan fraud, ya kan. Kemudian ada kesulitan keuangan, mungkin dia punya utang atau punya kebutuhan macam-macam yang sifatnya mendesak, perlu, tapi dia nggak cukup punya uang, itu punya dorongan dia untuk melakukan itu, ini merupakan tekanan. Ya. Kemudian bisa juga adanya kesempatan yang mungkin hubungan terlalu dekat dengan pihak vendor atau klien. Ya. Nah, vendor atau rekanan ini seringkali mereka pengen dapat kesempatan lebih baik. Ya, kadang-kadang mereka mengompani dengan suap, dengan hadiah, gratifikasi, ya kan. Ini bisa menyebabkan dia memberikan prioritas lebih dibanding dengan rekanan lain yang mungkin lebih baik dari yang orang yang menawarkan tadi. Atau ada juga berkaitan dengan adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan karena tadi pengendalian internal yang lemah. Ya. Tidak ada pemisahan tugas, ya kan? Tidak ingin untuk membagi tugasnya dengan orang lain. Nah, itu sudah merupakan tanda-tanda. Ya kan? Kemudian macam-macam lah ya.
masalah pribadi, masalah keluarga, ya, masalah kepribadian juga, terus mungkin ada masalah kecanduan, ya kecanduan macam-macam, ya kecanduan, ya kecanduan narkoba juga bisa menyebabkan seseorang berperilaku tidak benar, ya kan, karena kecanduan dia perlu uang untuk beli narkobanya, diambil duit perusahaan dan sebagainya, nanti bahaya itu ya. Atau bisa juga orang itu komplain, gaji saya nggak cukup, gaji saya kecil di sini segala macam, bisa dapat curiga nih orang ini apa nih maksudnya, ya, jadi dia memang seperti itu. Atau hal lain seperti misalnya nggak mau disuruh cuti, ya. Kenapa seperti itu? Karena perusahaan punya kebijakan untuk melakukan cuti wajib, ya. Itu untuk menangkap terjadinya sesuatu yang tidak benar. Biasanya sengaja dilakukan. Kalau dia digantikan sama orang lain, hal-hal yang tidak benar tadi akan ketahuan, ya. Kalau dia nggak mau ngambil cuti wajib, berarti harus curiga ada sesuatu yang disembunyikan, ditutupi. Nah, berarti penting agar kita menjaga pengendalian internal itu cukup baik, ya. Karena kelemahan pengendalian internal itu sudah merupakan kesempatan atau peluang bagi fraudster atau melakukan fraud itu untuk mengambil keuntungan dari situ. Jadi sistem pengendalian internal yang efektif akan bagus untuk mencegah, menetapkan budaya etika yang tinggi dan harus didukung dari pimpinannya. Kemudian tadi itu berkaitan dengan penggelapan aset, yaitu dinamakan fraud, ya. Tapi ada juga fraud yang terjadi untuk dalam rangka dengan mengutak-utik laporan keuangan. Nah, ini kepentingan kita sebagai auditor laporan keuangan, ya kan. Ada perusahaan secara sengaja, ya, memalsukan laporan keuangan itu, ya, membuat salah saji, ya, atau penghilangan sesuatu informasi dalam laporan keuangan. Macam-macam, ya, bisa dengan membuat pendapatannya dinaikkan, atau bebannya diturunkan, atau asetnya dinilai dengan tidak tepat, ya kan, itu bisa dilakukan demi untuk memperbaiki laporan keuangan. Itu termasuk dalam tindakan tidak beretika itu, ya. Makanya auditor harus skeptis, ya, kalau ini terjadi, ya. Apakah ini terjadi? Menurut aturan standar audit yang ada, auditor harus waspada, ya, kalau ternyata perusahaan melakukan fraud dalam laporan keuangan. Makanya dalam tiap langkah mereka harus menilai apakah risiko terjadinya fraud dalam perusahaan itu. Kenapa fraud laporan keuangan terjadi? Sama seperti tadi, ya, adanya tekanan, situational pressure, adanya kesempatan, perceived opportunity, dan ada rasionalisasi, ya. Nah, dalam organisasi akan banyak terbantu, ya, kalau dia punya struktur tata kelola yang baik, ya, tata kelola yang baik. Tata kelola atau corporate governance itu bisa dibentuk dari mekanisme internal dan eksternal. Secara internal mungkin ada mekanisme yang membantu mengelola, mengarahkan, dan memonitor aktivitas perusahaan agar dapat menciptakan nilai stakeholder yang berkelanjutan. Ya, misalnya dalam organisasi punya dewan direksi, kemudian punya komisaris yang independen, ya, anggota komisaris yang independen, ada dibentuk komite audit, ya, tugasnya mengawasi pelaporan keuangan di situ. Kemudian adanya internal control yang baik, ya, dan ada fungsi audit internal yang ada di situ, ya kan. Itu akan di dalam organisasi akan mendukung terjadinya pengawasan, ya, saling mengontrol satu dengan lainnya, sehingga akan terbentuk mekanisme internal yang mendorong tindakan yang mencegah adanya kecurangan dan lain sebagainya. Mekanisme eksternal itu pada umumnya berkaitan dengan pihak luar, ya, baik itu pemegang saham maupun stakeholder lainnya. Ya. Itu bisa berupa di pasar modal, ya, atau aturan pemerintah, keputusan pengadilan, atau proposal atau usulan dari pemegang saham. Itu adalah mekanisme eksternal yang juga harus dipenuhi untuk dapat memantau atau mengawasi operasional perusahaan. Nah, best practice untuk tata kelola ini ada di Indonesia sudah diterapkan juga, ya, ada
komisaris independen. Jadi di dalam Dewan Komisaris, komisaris itu kan pengawas ya kan, wakil dari pemegang saham. Nanti dibahas di mata kuliah hukum komersial begitu. Ada mereka menetapkan Dewan Komisaris, ya, komisaris perwakilan dari pemegang saham. Sebaiknya pemegang saham itu harus punya juga pemegang saham harus juga menunjuk orang independen sebagai komisaris. Ya. Orang independen yang tidak ada kaitan sama sekali dengan manajemen, tidak punya kaitan sama sekali dengan pemegang saham, ya. Berfungsi independen, mandiri, sehingga dia bisa mampu mengawasi dengan lebih baik, karena dia tidak punya kepentingan apapun dalam perusahaan tersebut. Jadi tidak punya konflik of interest, tidak punya kepentingan, sehingga dia lebih mampu untuk mengawasi. Kemudian ini yang kedua ini di Indonesia sudah diterapkan ya kan. Kalau di Amerika itu tidak ada pemisahan antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Kalau di Indonesia mengikuti aturan hukum di Eropa dipisahkan antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Otomatis ada di sini. Ya kan? Kemudian ada meeting yang terpisah dalam komite audit dan pihak audit eksternal untuk menguatkan mekanisme pengendalian. Jadi dibentuk komite audit. Komite audit ini adalah biasanya dikepalai oleh satu orang komisaris, beranggotakan beberapa orang yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tapi berfungsi sebagai komite audit. Ya. Dia melakukan hubungan dengan auditor eksternal, ya. Menerima input dari auditor eksternal, ikut juga mengarahkan auditor eksternal atas kemungkinan tertentu yang mereka bisa memberikan area-area yang akan difokuskan oleh auditor eksternal dan dapat melakukan itu. Dan Dewan Direksi sendiri itu harus punya tanggung jawab etis dan legal ya yang mengikat mereka. Ya, mereka ada akta notarisnya waktu ditunjuk sebagai direksi, dan itu mereka harus benar-benar menjalankan dengan baik. Duty of care, menjalankan tugas dia harus dengan berhati-hati. Kemudian duty of loyalty, harus setia menjunjung tinggi apa yang terbaik bagi perusahaan. Kemudian duty of good faith, punya niat baik, jujur ya untuk memimpin perusahaan tersebut. Kemudian harus juga punya pertimbangan bisnis yang baik ya. Mementingkan perusahaan agar bertumbuh lebih baik lagi. Nah, itu adalah tanggung jawab mereka. Ini komite audit sudah saya terangkan tadi ya, internal audit itu adalah yang khusus terpisah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian ya. Dia mengawasi pengendalian internal dan proses manajemen risiko, memberikan jaminan bahwa perusahaan telah menilai dan mengelola risiko dengan baik, memberikan jaminan tentang keamanan data dan privasi dan pengendaliannya. Jadi auditor internal itu adalah mata dan telinga dari komite audit, ya, perpanjangan tangan mereka dalam struktur organisasi. Auditor eksternal ini adalah orang profesional yang diberikan mandat untuk mempunyai kewajiban melindungi kepentingan publik, ya kan, dan melindungi kepentingan pemegang saham, melakukan audit independen, ya, kemudian berkomunikasi dengan efektif dengan komite audit, kemudian memberikan penilaian mereka atas kebijakan dan prosedur akuntansi, estimasi oleh manajemen dan kualitas pelaporan keuangannya, dan kemungkinan adanya pelanggaran hukum perlu mereka komunikasikan dengan baik. Kemudian menjamin terjadinya pertanggungjawaban atau akuntabilitas proses pelaporan keuangan. Ini sepenuhnya nanti dipelajari di mata kuliah auditing ya, berkaitan dengan peran auditor eksternal dalam membantu tata kelola. Nah, internal audit ya, internal control, kendali internal sudah kita pelajari di mata kuliah SIA ya, sistem informasi akuntansi. Ini penting sekali bagi berjalannya tata kelola perusahaan dengan baik. Ini juga dipelajari di mata kuliah SIA ya, berkaitan dengan framework atau kerangka nilai internal ya, berkaitan dengan KOSO. Tidak perlu saya jelaskan terlalu dalam di sini berkaitan dengan tersebut ya. Nah, whistleblowing itu sudah saya jelaskan sedikit ya. Ini adalah mekanisme agar perusahaan si karyawan dapat melaporkan adanya penyimpangan. Ya. Violation, ya. Person who report suspected violation, ya. To person or organization that may be able to affect action. Ya, mereka yang melaporkan suatu pelanggaran
yang dicurigai pelanggaran kepada orang atau organisasi yang dapat mengambil tindakan. Jadi organisasi harus membuat kebijakan untuk dia dapat mendorong karyawan punya keberanian untuk melaporkan sesuatu yang menyimpang. Ya, itu ya secara garis besar dalam lingkup organisasi. Ya kan? Ini kita sebagai auditor, sebagai akuntan itu juga berkepentingan. Ya kan? Kalau kita punya klien yang punya standar etika tinggi, kita bisa mengatakan umumnya, kita bisa mengatakan pengadaan internalnya bagus. Ya. Tindakan penyimpangan mungkin tidak akan banyak terjadi karena mereka sudah melakukan proses untuk mencegahnya. Proses juga untuk mendeteksi kalau ada penyimpangan dan mengambil tindakan yang tepat. Ya. Baik, kalau kita dapat klien seperti itu, terus terang mudah pekerjaan auditor. Ya kan? Dia bisa menjamin sepenuhnya bahwa salah saji akan minimal dalam proses, maka risiko audit juga akan minimal juga. Ya. Makanya itu auditor akan lebih efisien dalam bekerjanya dia kalau dia bisa menangkap esensi dari etika climate tadi dengan lebih baik. Ya. Itu di dalam auditing itu dalam proses kita menilai risiko, ada risiko pengendalian. Ya. Risiko pengendalian akan amat mudah dilakukan penilaian kalau auditor bisa menangkap bahwa perusahaan ini punya standar etika yang bagus. Amat memudahkan dia melakukan proses itu. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia menemukan bahwa perusahaan ini punya ethical collapse seperti yang sudah kita sebutkan tadi ya, ethical collapse, maka ini tanda-tanda berbahaya bagi auditor, ya kan? Dia bisa menetapkan standar risiko pengendaliannya tinggi, ya, pengendalian internalnya lemah, tidak efektif, menyebabkan akan banyak salah saji. Pekerjaan auditor akan banyak, dia curiga akan banyak salah saji, penyimpangan yang terjadi. Ya. Bahkan mungkin pelanggaran hukum bisa terjadi di situ. Nah, dia harus curiga. Jadi kita mempelajari bukan hanya kita sebagai orang yang akan masuk ke organisasi dan menjadi karyawan di situ. Dalam fungsi kita sebagai auditor, akuntan, maka ini penting sekali kita pelajari karena itu akan memampukan kita memahami bagaimana situasi organisasi yang akan diaudit oleh seorang akuntan. Oke, itu bahasan kita untuk hari ini ya, berkaitan dengan etika dalam organisasi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ada pertanyaan? Saya akan bertanya. Saya tunggu dulu pertanyaan. Ada? Bagi Anda yang mungkin belum bekerja ya dalam satu organisasi ya, mungkin masih jauh gambaran ini ya. Banyak hal yang akan kalian hadapi nanti kalau pada bekerja yang menuntut kalian melakukan menghadapi dilema etis. Apalagi kalau organisasi itu punya tadi ya punya standar etika yang rendah. Anda harus wajib curiga seperti itu. Ya. Minggu lalu saya sudah menanyakan kasus yang kalau ternyata rekan Anda melakukan tindakan, apa yang Anda lakukan? Itu sudah menyangkut organisasi sebenarnya ya. Ada yang membiarkan, ada yang takut akan kemungkinan buruk konsekuensinya kalau melaporkan dan sebagainya. Itu amat terbantu ya kalau organisasi itu punya mekanisme yang baik ya, menegakkan dengan baik iklim etikanya. Mungkin orang lain akan dapat dengan mudah melaporkan. Anda tidak akan takut ya. Sekarang saya tanya ya, kalau organisasinya itu punya iklim etika yang baik, ya, akankah Anda berani menegur kalau dia melakukan tindakan yang menyimpang? Ya. Ada yang bisa jawab? Ya. Kalau pertanyaan minggu lalu saya tambah informasinya perusahaan itu menjunjung tinggi adanya prinsip etika yang baik. Beranikah Anda melaporkan?
perilaku teman Anda tadi kepada orang-orang yang dapat mengambil tindakan? Berani nggak? Berani, Pak. Berani, ya. Iya, ya, Pak. Anda nggak takut lagi kemungkinannya, ya kan? Iya, Pak. Kan sudah ada backingan kita, Pak. Ya, itulah makanya kita harus melihat kalau backingnya cukup kuat, ya kan kita dijamin, bahkan kita tidak akan dianggap buruk kalau ternyata perusahaan itu punya mekanisme untuk kita melaporkan tanpa menerima konsekuensi buruk, itu, ya kan? Berani, Adi, ya? Oh iya dong, Pak. Kan kita ada backingannya, Pak. Ya. Jadi memang apa namanya, semua akan menganggap itu salah, ya kan? Tapi kalau ternyata kita melaporkan, ternyata pimpinan bos kita cuek saja, ya kan? Timbul kita ini musuhi orang jadinya, ya kan? Apa kamu ambil muka di hadapan bos ya dengan merugikan teman, ya kan? Seperti itu kan? Enggak ya, kalau dalam organisasi yang menjunjung tinggi enggak seperti itu, ya kan? Bosnya juga akan tanggap siapa yang melakukan itu, siapa orangnya. Nah, itu kan ini ya. Jadi berbeda kondisinya dari pertanyaan minggu lalu. Kalau ternyata organisasi itu punya iklim etika yang baik, kita tentu saja tidak akan ragu, tidak akan takut untuk melaporkan itu. Oke. Iya, Pak. Ya, makasih Adi. Ya, jadi seperti itu ya. Baik, Nah, Pak. sebentar, ada juga kasus lain saya lihat dulu ya. Selain yang kasus itu ya. Ada berbagai macam kasus di belakang ya. Berkaitan dengan dilema etis. Cari dulu. Prosesnya panjang ternyata ya. Bentar. Oke, kasusnya agak panjang, nanti kita bahas di terpisah saja, nanti ada sesi kita melakukan diskusi ya dalam kasus yang lebih panjang. Ini nggak bisa sebentar kalau yang ini ya. Bentar saya Baik, cari yang lain ya, yang singkat saja ya kan, sekedar mengingat. Apa namanya? Ada nggak kalian ya, mungkin dari dengar-dengaran atau dari teman-teman atau dari membaca, ada nggak perusahaan yang mempunyai budaya etis yang bagus yang saya mau dengarkan? Ada nggak kalian yang pernah dengar dari kerabat, teman, atau bagaimana kejadian yang di mana organisasi itu punya etika yang bagus sehingga menjunjung tinggi itu dalam
perilaku karyawannya. Bisa nggak sharing, ada yang punya pengalaman atau pengetahuan tentang itu di sini? Dari setelah mendengarkan uraian saya tadi, ya kan mungkin kalian terpikir, oh organisasi yang seperti itu yang dimaksud dengan organisasi yang punya nilai etika yang baik. Ya. Ada nggak yang punya pengalaman seperti itu? Atau mungkin tahu, ya mungkin bisa di-sharing, mengasih tahu kita. Ada nggak yang punya pengetahuan tentang itu? Ulun ada, Pak. Oh iya, silakan. Tapi ini Ulun sendiri Pangpala. Ulun kan kayak umpat sejenis bisnis MLM gitu loh, Pak. Namanya itu Japra. Nah, kalau di Japra itu kan kami ada leader-leadernya yang memang memimpin. Leader-leader kami itu bilang kalau kami jualan itu dukungnya itu jualan bukan hanya cari untung. Tapi jualan itu juga untuk bantu orang. Soalnya kan Japra itu produknya alami. Nah, otomatis produk alami itu lebih baik kesan kesehatan tubuh. Ya. Jadi di situ niatkan kalau kita jualan itu bukan hanya sekedar mau ambil untung, tapi juga bantu orang. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali tindakan kami itu walaupun kami jualan itu sedikit, bulan ini tetap diberi semangat, tetap bangga. Bahkan leader kami itu bilang, seberapapun kalian itu sedikit jualannya, saya tetap bangga sama kalian. Yang penting kalian itu benar-benar berusaha. Terus kami itu semua kayak public speaking, terus digital marketing itu memang dibimbing, memang diingatkan terus supaya kami itu semangat lagi. Kalau memang lagi down atau lagi apa itu pasti ditanyain kenapa, ada apa, ada masalah apa. Itu memang kayak sejenis keluarga kayak itu, Pak. Kalau di tempat bisnis Ulun itu kalau sharing dari Ulun. Terima kasih Bapak. Ya. Masihkah aktif di situ, Julia? Masih Bapak, malah kayak banyak pelajarannya di situ, apalagi tentang bisnis. Jadi kayak kalau di kampus itu dapat materinya, di Japra itu dapat prakteknya Ulun di situ. Oke, makasih Julia. Tapi tidak negatif ya, maksudnya gini, MLM kadang dipersepsikan orang itu negatif ya, maksudnya gini ya. Iya Pak. Ada pernah dengar Ponzi scheme? Ponzi scheme itu mirip seperti MLM sebenarnya, tapi apa namanya, seperti segitiga begitu ya. Dia mencari orang baru ya. Iya Pak. Dari orang baru ini dibayarkan kepada yang lama ya kan? Jadi diputar-putar duitnya, tidak ada aktivitas bisnis yang real sebenarnya. Jadi Ponzi scheme kan dulu yang penyebabnya itu adalah namanya Ponzi ya. Jadi makanya sampai sekarang Ponzi scheme ya. Jadi keuntungan yang katanya luar biasa tadi bukan aset real, tapi dari orang baru dikasihkan ke orang lama ya kan, diputar-putar seperti itu ya kan. Nggak seperti itu ya Juariah ya, kalau Juariah. Kalau di enggak Pak, kalau di Japra itu kan yang menaungi kami itu perusahaan terbesar keempat di dunia Pak, yang direct selling. Jadi dari semua negara yang tersebar itu memang menurut peraturan perundang-undangan, jadi sudah aman kalau itu memang halal, baik bisnisnya ataupun produknya. Makanya lumayan lawas biasa malam tuh pas Japra masuk ke Indonesia itu setahunan kayak ngurus surat menyurat yang atas nama MLM itu. Lawan kami sistemnya bukan kayak segitiga aja tuh bukan, tapi sistemnya matahari. Walaupun di bawahnya itu banyak anak buahnya loh Pak, misalnya sampai 1000-an. Kalau leadernya tuh kada aktif, kada memberi perhatian loh, anak buahnya tuh kada jualan bulan itu, tetap kada dapat gaji Pak Ai. Jadi ada hitungan presentasinya itu. Walaupun kada walaupun tuh anak buahnya banyak, inyanya kada kerja juga, inya kada dapat. Walaupun ya jual tadi banyak sampai puluhan ribu itu kada pendapat. Jadi ada target-targetnya juga, makin tinggi titelnya tuh makin tinggi targetnya harus dicapai. Kalau inya kada mempertahankan targetnya itu tuh sebulannya misalnya berapa puluh juta harus berjual produk, itu gugur kayak itu. Turun anunya tuh. Jadi beda kalau MLM yang lain tuh memang kayak kita tuh memasukkan orang dapat duit itu kada, kayak harus kerja juga kayak itu. Makanya para leadernya tuh kada kau melepas tangan keluar ke anak buah kayak kami, harus disemangati terus. Oke, makasih. Berarti bagus saja diteruskan ya. Karena ada juga yang negatif ya. Tapi ada beberapa MLM misalnya MW segala macam itu memang perusahaan resmi ya kan. Dan produknya juga bagus ya kan.
Dan beberapa usaha seperti agen asuransi itu hampir mirip dengan itu, ya kan, ada manajernya di bawahnya, ada bawahannya, downline-nya di bawahnya, tapi memang dia jualan, ada jual barang yang dia jual, ya. Ya produk tertentu yang mereka jual. Dalam kasus ini mungkin yang tempat Juriah tadi memang real produknya, ya kan, bukan sesuatu yang ya pura-pura saja dijual, padahal bukan itu yang diinikannya. Berarti ya nggak apa-apa kita teruskan seperti itu. Oke, makasih Juriah atas sharingnya. Jadi organisasi itu mementingkan adanya saling membantu dalam bentuk kekeluargaan gitu ya. Oke, kasih sharingnya. Yang lain ada punya apa pengalaman atau pengetahuan tentang itu, atau temankah yang mengalami sesuatu di situ ya? Ada yang bisa di-sharing di sini? Saya misalnya sharing ya, saya pernah jadi akuntan, saya pernah cerita dulu ya kan. Memang kebetulan kantornya kantor besar ya, Big Four ya. Jadi kami itu dibiasakan untuk bersikap independen ya, dan juga jangan sampai punya konflik kepentingan. Ya. Bahkan kami tidak boleh menerima suap apapun dari orang lain. Dan kami harus segera melaporkan kalau itu terjadi. Tidak boleh kami menerima suap. Ya. Walaupun kami bukan orang kaya juga ya, tapi dibiasakan, diingatkan terus ya, tidak boleh menerima sesuatu dari klien yang tidak pantas ya, yang di luar kebiasaan, terima amplop dan sebagainya. Nah, itu kita dibiasakan seperti itu karena kita jangan sampai itu mengganggu independensi kami sebagai auditor. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, kita juga nggak boleh ngomel kalau kita tidak diberi servis yang memadai. Ya kami kan biasanya di servis maksudnya begini. Kalau misalnya kita keluar kota, kita dijemput, ya kan, ditempatkan di hotel yang pantas, ya kan, diberi entertain, makan, dan segala macam, ya kan, ya. Tapi kalau umpama mereka nggak memberi itu, kita jangan juga tidak bersikap tidak pantas, ya kan. Tetap kita orang profesional. Ya, kita pakai uang itu sendiri nggak apa-apa. Tapi umumnya pimpinan kami tidak mungkin membiarkan itu terjadi, ya kan. Biasanya mereka nego, tolong staf kami kalau bekerja, ya kan, diberikan fasilitas yang memadai supaya mereka bisa bekerja dengan baik ya, dengan konsen ya kan. Walaupun ya tetap aja kejadian itu bisa terjadi. Saya dulu pernah sakit ya kan karena kecapean bekerja dan makan tidak teratur karena klien yang saya periksa itu nggak memberikan fasilitas yang memadai, ya kasih makanan sembarang aja ya kan. Akhirnya saya sakit gitu. Saya lapor ke pimpinan saya sakit Pak karena kecapean kerja, dan akhirnya dia komplain terhadap misalnya tolong auditor kami jangan diperlakukan seperti itu ya, kami juga akan terhambat bekerja karena yang bersangkutan sakit karena ya ditegur lah gitulah, jangan seperti itu sama auditor kami gitu kan. Jadi pimpinan menjaga kami juga bisa bertindak profesional, tidak menerima sesuatu dari mereka dengan tidak pantas, dan kami pun diperlakukan dengan baik supaya kami juga dapat menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik juga. Nah itu yang saya anggap itu fair lah dalam kita melakukan bisnis ya kan. Dan kami dibiasakan untuk bertindak profesional ya kan, diajari cara mengaudit yang baik ya, melakukan analisis dengan baik ya. Saya banyak belajar ilmu dari sana ya kan. Ilmu auditing itu nggak banyak saya pelajari waktu kuliah sebenarnya ya, karena ilmu audit itu sebenarnya ilmu praktek ya. Kalau kita tidak melakukannya, kita tidak dapat ilmunya ya. Kalau cuma dipelajari di bangku kuliah, itu sedikit sekali yang dapat kita pelajari, hanya kulit-kulitnya saja begitu. Dalamnya harus kita praktekkan, sama seperti dokter tuh harus praktek dulu dengan berkali-kali baru kita ini kan. Saya juga merasakan yang sama, dan kebetulan saya dapat tempat bekerja yang cukup baik, yang memberikan saya kesempatan belajar lebih banyak, termasuk belajar tentang bagaimana kita melakukan timbangan profesional yang baik, termasuk bagaimana kita menghadapi dilema etika. Ya kan? Dibanding kantor lain, ya kan, kami dibiasakan untuk bersikap tegas terhadap klien. Kadang-kadang kami terpaksa harus mengalah membantu mereka, tapi kami harus tegas juga ya. Misalnya membantu mereka begini, mereka nggak membuat ini misalnya ya, nggak membuat sesuatu sesuai standar. Kenapa? Kami tidak menguasai, bisa nggak dibantu kami dibikinkan. Itu sebenarnya bukan tugas kita ya.
Nah, dalam auditor profesional kita nggak seharusnya seperti itu. Klien atau perusahaan harus juga mereka belajar dan mereka harus mampu. Tugas kita hanya memeriksa, bukan membuatkan, yaitu melanggar itu ya. Cuman dalam beberapa konteks kita harus menyadari ya, di negara kita orang punya banyak kelemahan, penguasaan tentang teknologi, penguasaan tentang ilmu itu masih banyak ketinggalan. Ya. Kebijakan tentang ini akhirnya dilonggarkan oleh pimpinan perusahaan karena konteks di negara berkembang tidak bisa disamakan dengan konteks di negara maju dalam hal perkembangan pengetahuan akuntansi oleh dunia swasta, ya kan. Makanya itu kadang-kadang kita fungsi kita bukan hanya sebagai auditor untuk memeriksa, kita juga punya fungsi edukasi, mengajari mereka. Ya. Boleh buat kita membuatkan dulu untuk tahap pertama, diajari. Tahun berikutnya tolong bikin sendiri cara seperti ini ya. Kami tahun depan akan periksa, nggak lagi akan kami buatkan. Untuk awal-awal bolehlah seperti itu. Tahun depan harus bikin lagi. Dulu misalnya ya perusahaan tidak pernah buat arus kas, laporan arus kas ya. Karena nggak bisa bikinnya katanya. Jadi cuma ada laporan keuangan, ada neraca dan laba rugi saja, tidak ada arus kas. Itu kebanyakan auditor yang bikinkan di awal-awal dulu. Tapi sekarang hampir semua perusahaan sudah bisa bikin. Ya. Lengkap karena mereka juga punya karyawan yang sudah lebih mampu dalam melakukan tugasnya. Nah itu sharing dari saya ya tentang Pak. etika itu seperti itu ya kan. Kebetulan organisasinya punya standar etika yang tinggi ya kan. Walaupun saya sempat heran, kantor saya yang dulu sempat kecolongan, ada kasus yang besar beberapa tahun yang lalu yang dianggap auditornya tidak benar-benar mengaudit. Ya, saya baru tahu juga. Tapi bukan setahu saya nggak kenal dengan orang itu ya. Mungkin ada kecolongan saja waktu itu ya. Itu yang bisa saya sharing ya. Oke, ada yang lain? Ada yang bertanya? Kalau dari Adi nggak ada, Pak. Oke, ada ya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya untuk bahasan mengenai etika organisasi ya kan. Maka dengan Bapak izin bertanya, Pak. Oh, ada pertanyaan, silakan. Enggak, Pak. Ini sebenarnya mau tanya buat materi nanti UTS hari Senin, Pak. Gimana ya, Pak, materinya? Materi ujian maksudnya? Iya, Pak. Oh iya. Ya, saya mau terangkan. Jadi untuk ujian itu bahan sampai dengan hari ini, ya kan, hari ini. Sampai dengan hari ini, sebagian besar pertanyaannya sudah pernah saya tanyakan di tugas pendalaman. Ya kan. Saya putar-putar aja kalimatnya. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas yang saya berikan di Google Classroom itu, ya itu juga pertanyaannya. Saya ulang lagi. Ya. Jadi mereka yang belum mengerjakan tugas tolong dikerjakan, ya kan. Mana ya bendanya? Saya coba sharing. Mana benda? Saya coba lihat siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Belum saya buka. Lihat aja sendiri di sana. Ya tolong yang belum tolong dikerjakan, ya kan? Baik, Pak. Karena itu akan jadi pertanyaan dalam ujian. Saya nggak akan lari kemana-mana. Pertanyaan itu aja. Ya. Kalau semua bisa menjawab tugas itu, bisa menjawab ujian nantinya. Ya kan? Dan ini mata kuliah etika, ya kan? Jadi kalian harus mengerjakan dengan penuh etika. Ya. Kalau sampai saya temukan tindakan tidak beretika dan kalian misalnya dengan mencontek dan lain sebagainya, karena saya sepenuhnya menyerahkan ke kalian kejujurannya. Saya tidak memonitor proses ujiannya, ya kan? Saya hanya terima hasilnya saja. Tapi kalau saya temukan adanya penyimpangan seperti itu, maka saya nyatakan langsung tidak lulus mata kuliah ini dan tidak beretika berarti. Ya. Saya langsung anggap tidak lulus. Saya pernah menemukan semester kemarin ada anak-anak mata kuliah tertentu 4 orang jawabannya sama. 4 orang plek jawabannya sama. Saya tanyai, kenapa kalian sama ini semua? Oh kebetulan, nggak mungkin kebetulan. Saya mengaku kami mengerjakan sama-sama Pak di satu tempat 4 orang ini. Harusnya sih nggak saya luluskan, ya gagal semua itu ya. Saya tunggu pengakuan dari kalian dulu sebelum saya ngambil keputusan. Hanya ngaku, mereka semua ngaku salah. Oke, saya punya
beri keringanan, kalian nggak saya nyatakan tidak lulus, tapi saya ulang sekali lagi ujiannya dengan soal berbeda. Kerjakan di rumah masing-masing, jangan berkumpul di rumah siapa. Gitu. Karena ketahuan di saat sebelumnya mereka mengirim jamnya saat tidak berurutan, ya. Detiknya berurutan 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau yang lain kan acak mengirimnya tuh ya ada ini, ada ini. Memang saya bisa dibodohi ya Pak. Kenapa kalian mengirimnya? Kalau saya cek IP-nya mungkin tempat yang sama itu ya. Akhirnya ngaku semua sudah kami ngaku Pak. Sudah. Ulang lagi dengan soal berbeda, nggak sama jawabannya dengan yang dulu ya sudah. Ya. Nah itu khusus mata kuliah ini karena saya mengajarkan etika, maka yang saya temukan seperti itu saya langsung nyatakan nilainya 0 untuk UTS dan sampai diulangi nanti di ujian tidak akan lulus. Ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Kalian harus jaga etikanya, menjaga kejujuran, ya, keadilan. Kita jujur untuk melakukan apa yang kita bisa lakukan. Ya. Adil juga terhadap orang lain. Itu kan nggak adil sama orang lain, ya kan? Orang lain bersusah payah mengerjakan, kalian entengnya mengerjakan dengan saling mencontek satu dengan lain, itu nggak adil, ya kan? Nah, itu ya, tolong diperhatikan kejujurannya. Saya bisa mendeteksi sesuatu itu tidak jujur apa tidak dari hasil jawaban kalian. Ya kan? Nanti ujiannya saya perbolehkan kalian menggunakan komputer, ya. Nah, maksudnya mengetik. Kalau biasa kan ujian saya suruh pakai tulis tangan, di scan baru dikirim. Ini saya persilahkan kalian pakai mesin tik, pakai komputer diketik silakan. Ya. Cuman diketik itu ketahuan kalau saling mencontek biasanya. Karena filenya kalau saya uji plagiasi akan sama. Derajat kesamaannya akan tinggi. Ketahuan sekali kalau itu. Silahkan kalian mau tulis tangan, mau pakai diketik di komputer, ya kan. Terserah saja, saya tidak tentukan apa-apa ya. Tapi kalau ternyata saya temukan ada penyimpangan, tanggung sendiri akibatnya. Saya harus mengajarkan dari kalian. Nah, prinsip etikanya harus dikerjakan juga dari sejak kuliah ini. Satu lagi ujian dalam mengerjakan jawaban, kerjakan sebanyak mungkin yang kalian bisa. Maksudnya sebanyak mungkin tulisan. Ya. Kasarnya begini, semakin panjang jawaban bagi saya semakin bagus. Ya. Walaupun saya sukar membacanya, tapi nggak apa-apa. Ya. Kembangkanlah kemampuan menulis dengan baik. Semakin banyak menjawab, semakin bagus nilainya buat saya. Ya. Nah, kalau cuma menjawab 1-2 kalimat saja nggak cukup. Gitu. Saya beli nilai rendah kalau begitu. Apalagi pertanyaannya nanti banyak, ya kan? Pertanyaannya itu maksudnya perlu pengembangan pemikiran yang panjang. Silahkan tulis panjang-panjangnya nggak apa-apa buat saya. Oke, itu ya bisa menjawab ya tadi si Rasida ya. Itu pertanyaannya nggak akan jauh dari sudah Oke, saya Pak. Siap. Terima kasih, Pak. ya. Oke. Makasih Pak. Ya.